Satu lagi yang susah nih, dia suami sukses tapi nanti ngaturnya bininya semua, nanti kalau perlu minta. Nah itu kan susah. Masih ini apa? Menjalankan cara rumah tangga yang sebenarnya. Iya. Karena sekarang banyak yang tidak sebenarnya. Ya, suami istri kok dompetnya dua gitu. Kan aneh gitu. Ya untuk apa jadi suami atau istri kalau dompetnya dua? Bahkan sebelum sebelum pernikahan kan ada tuh yang bikin apa Om namanya perjanjian ya, Pranikah. perjanjian pranikah ya. Jikalau nanti Sepanjang yang aku tahu, apapun yang dipunyai Rapi itu, baik mobil segala macam itu selalu yang dikenal tuh punya dia, punya bininya mana gitu. Artinya kan di situ kan benar-benar suami istri. Duit suami adalah duit istri adalah duit suami. Yang sekali lagi yang harus digarisbawahi itu tidak pendendam. Gitu. Kecewa ya pasti. Siapa sih? Sebenarnya kalau kita bicara persoalan hidup sebenarnya itu lucu sebenarnya. karena persoalan sama aja ya. Misalkan Semua bicara tentang patah hati, semua orang pernah patah hati. Anehnya di mana? Ada nggak satu dunia nih yang nggak pernah ngalami patah hati? Bicara nggak punya duit, semua manusia pernah ngalami nggak punya duit. Anehnya di mana? Bicara tentang tidak ada pekerjaan, semua manusia pernah mengalami tidak ada pekerjaan. Terus anehnya di mana? Bicara punya hutang, aku yakin satu dunia ini pernah berhutang. Terus anehnya di mana? Yang membedakan kan penyikapan. Ada yang dramatis, ada yang biasa aja gitu. Ada yang kayak film India dramatis kan, ada yang cuek. Ya sebenarnya nggak ada yang apa sih. Karena jiwa besarnya itulah sampai hari ini dia sukses. Hanya itu sih modal sukses. Kita punya skill, kita punya kecerdasan. Kalau kita tidak berjiwa besar, pasti hidup kita akan gagal. Karena pasti kecewa. Pasti mengalami kekecewaan. Pasti. Nggak akan mungkin lah kayak dia tuh. Begitu masuk di dunia entertain langsung sukses. Nggak akan mungkin kan. Di dunia bisnis misalnya langsung sukses, nggak akan mungkin. Nah jiwa besar lah yang membuat kita tetap semangat. Jiwa besar lah yang membuat kita tetap banyak ide. Jadi kalau bicara Raffi Ahmad satu kata aja, jiwanya besar. Itu aja. Jadi kalau misalkan orang... Jadi kalau ada yang iri dengki, nggak usah iri dengki, berarti kamu tidak jiwa kerdil. Iya. Iya. Kalau mau sukses jiwa besar. Jiwa besar, karena kan gagal tuh pasti. Kenapa aku belum sukses ya Tuhan? Kamu jiwa kerdil gitu. Nah, modal hidup tuh jiwa besar. Kita ini tetap hidup karena jiwa besar. Kecewa pasti, diremehkan pasti, gagal pasti, keluar air mata tuh pasti, sedih pasti. Nah kalau kita tidak berjiwa besar, akhirnya kita berhenti. Nah dia jiwanya besar, jadi dia tidak berhenti. Nggak akan mungkin dia tidak mengalami kesedihan. Tidak akan mungkin Pasti, dia tidak mengalami kegagalan, sudah pasti. Cuma mental orang kita, orang Indonesia ini mayoritas itu menilai ujungnya aja. Ya. Tidak menilai perjuangannya. Wow, enak lah ya dia punya mobil gitu. Oh, enak ya. Sekali lagi, kenapa aku tertarik? Ada satu komentar waktu aku bahas Nagita Slavina menganggap bahwa aku terobsesi dengan Nagita Slavina. Yang dengar tuh nggak ngerti bahwa aku menceritakan mental orang.
yang pantas untuk dicontoh. Iya. Kan banyak artis, Wah, banyak itu yang satu terkenal. komentar itu bahwa aku terobsesi. Bukan terobsesi, tapi ada perempuan yang bermental seperti itu. Ya, Nah, kayak Raffi Ahmad, kenapa aku bahas? Bukan kayanya. Karena semua orang itu sebenarnya bisa kaya. Semua orang bisa terpuruk, bisa sukses. Cuma kenapa ada beda? Kenapa ada yang terpuruk, ada yang sukses? Itu inti bahasan ini. Karena ada yang berjiwa besar, ada yang tidak berjiwa besar. Kemarin aku bahas Prabowo. Ferry ngefans sama Prabowo, mendukung Prabowo. Bukan. Di posisi Prabowo berkali-kali nyalon dan tetap nyalon, tetap jadi semangat jadi pejabat. Itu mesti kita contoh, alangkah besar jiwanya. Nah, kalau kita patah hati begitu, udah ngusul ke Tuhan, balik aja Tuhan, aku capek hidupnya. Nah kan gitu. Cuma kadang-kadang yang dengar ketika sudut pandang ini tidak ditelah arah pembicaraan itu kemana. Gak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Iya. Sabar, oke. Karena sedikit sekali yang bahas seperti ini gitu. Kebanyakan orang cuma bahas. Jadi aneh kalau bahas positif terus. Kayak lo ngefans gitu kan. Iya. Karena saking banyaknya orang ngomong negatif mulu gitu. Jadi lo ini korban. Iya. Korban perdukunan. Korban perdukunan, korban keadaan, korban penilaian. Banyak pasti ngomong Raffi Ahmad kan, bukan. Kan. Usia masih muda, punya usaha di mana-mana, tetap aja terlihat santai. Pertanyaannya kok bisa? Nah menurutku, menurut sudut pandangku, menurut yang kurasakan, karena jiwanya besar. Hanya jiwa besar lah yang membuat kita tetap hidup. Hanya jiwa besar lah yang membuat kita tetap bertahan. Hanya jiwa besar lah yang membuat kita tetap punya ide gitu. Karena nasib manusia itu sama aja. Semua manusia bisa sukses, semua manusia pun bisa terpuruk. Nah anehnya di mana gitu. Ada yang berjuang dan berkali-kali gagal tetap berjuang, akhirnya sukses. Ada yang sekali berjuang, begitu gagal, mundur, berhenti. Nah, jiwa besar yang menjadikan itu semua, itu inti bahasan. Terus ada yang ngomong terobsesi dengan Nagita Slavina. Pingin lah aku belikan minuman cewek itu. Habis itu aku tanya nomor telepon biar ke rumahnya kan. Itu maksudnya kenapa nggak bahas aku gitu. Bahasnya Nagita, bukan bahas aku gitu. Aku bicara tentang Gibran. Wah, ngefans sama Gibran. Bukan. Anak muda. Nggak tahu lah gimana prosesnya. Tapi paling tidak di posisi. Nah gitu. Ya walaupun anak presiden kalau bodoh. Nggak akan mungkin dipilih. Kan gitu juga. Nah ini kita nih. Pokoknya penyakit kita nih iri dengki. Tapi begitu beduk, sholat cepat. Ya iya, iri dengki. Jadi kalau orang bertanya tanda-tanda pengikut iblis itu apa? Iri dengki. Tuhan jangan mengecewakanku lah. Aku kan hamba-Mu terbaik. Tidak ada yang tidak kulakukan demi kepatuhanku kepadamu ya Allah. Kenapa kau ciptakan manusia? Apa kurangnya aku? Itu aja kan. Karena merasa Tuhan menduakan. Nah, gitu. Akhirnya dia ajak manusia untuk jadi seperti dia. Nah, jadi jiwa besar itu pun akan tercipta. Kalau kita tidak punya iri, tidak dengki. Iri itu adalah rasa tidak enak hati ketika melihat orang lebih dari kita. Nah itu bahasa Indonesianya. Karena kadang-kadang kan bisa nyebutnya doang, penjelasannya nggak ngerti. Nggak tahu. Dengki itu kebencian yang mendalam. Jadi kebencian yang mendalam disebut dengki. Sebabnya itu karena tidak percaya diri.
Makanya banyak orang bilang ketika ada orang cemburu itu tandanya cinta. Menurut orang cemburu itu karena nggak pede aja, takut pasangannya diambil orang. Aku nggak cemburu. Aku pernah ditanya, kenapa kamu nggak bercemburu? Ya keren lah aku dari dia. Masalahnya di mana?